Alhamdulillah kita dipertemukan di pertemuan kali ini dengan keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, sebelum berangkat sekolah, kalian pasti mandi terlebih dahulu kan? Nah, air yang kalian gunakan pasti harus selalu bersih karena jika airnya kotor akan menyebabkan penyakit bagi tubuh. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Teman-teman, coba kita perhatikan dua gambar ini. Lalu, apa yang kalian ketahui dari perbedaan dua gambar tersebut? Carilah perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari dua kejadian tersebut. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu perbedaannya? Nah, pada gambar 1, sungai tampak bersih. Tidak banyak sampah yang terbawa air sungai, sehingga tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi pada gambar 2, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh atau kotor. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Apabila hal ini terjadi, maka inilah yang disebut lingkungan mengalami pencemaran. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contoh gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik, seperti meletusnya gunung Merapi. Jadi, teman-teman sudah tahu kan, pencemaran lingkungan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 3, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan di perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Nah, teman-teman, mari kita lihat 3 gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan pencemaran air yang disebabkan oleh beberapa faktor. Coba teman-teman tebak, apa yang menyebabkan pencemaran air pada masing-masing gambar tersebut? Nah, pada gambar yang pertama, pencemaran air ini disebabkan oleh limbah cair pabrik. Gambar yang kedua, pencemaran air ini disebabkan oleh limbah rumah tangga. Dan gambar yang ketiga, pencemaran air ini disebabkan oleh limbah pertanian. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu air limbah. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengkonsumsinya. Yang kedua adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan.
limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, dan minyak wangi. Kemudian, yang ketiga adalah limbah pertanian. Sektor pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran air. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Akibatnya, terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air, sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun, sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Lalu, apa saja dampak pencemaran air bagi lingkungan? Nah, air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa penyakit tertentu. Yang ketiga adalah pemakatan hayati. Coba teman-teman pikirkan, apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, dan bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil seperti zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia, kemudian dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat adalah mengganggu pemandangan. Terkadang air limbah mengandung polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tetapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan bau, perubahan warna air mengganggu pandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. Yang kelima adalah mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal di atas, sebaiknya sebelum dibuang, air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi ketentuan baku mutu air limbah. Teman-teman, bagaimana cara penanggulangan pencemaran air? Nah, cara penanggulangan pencemaran air dapat dilakukan dengan pengolahan limbah. Pengolahan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, meminimalkan bakteri patogen, serta memerhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan air limbah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umumnya digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif atau kolam air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Kolam stabilisasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan karena mudah memilikinya dan murah harganya. Yang kedua adalah IPAL.
atau instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini menggunakan alat-alat khusus. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primary treatment atau pengolahan pertama, secondary treatment atau pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Pengolahan pertama bertujuan untuk memisahkan zat padat dan zat cair dengan menggunakan filter atau saringan dan bak sedimentasi. Pengolahan kedua bertujuan untuk mengoagulasikan, menghilangkan koloid, dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Kemudian lanjutan dari pengolahan kedua yaitu penghilangan nutrisi atau unsur hara khususnya nitrat dan fosfat serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen. Cara yang ketiga yaitu pengelolaan ekskreta. Ekskreta banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Pengelolaan ekskreta dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal, dialirkan ke tempat pengelolaan, atau dilakukan secara kolektif. Cara menangani limbah cair dan padat diharapkan tidak menyebabkan polusi dengan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Nah, teman-teman, kita telah mempelajari materi pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem pada sebab pencemaran air. Materi yang kita pelajari meliputi pengertian pencemaran lingkungan, penyebab pencemaran air, dampak pencemaran air, dan cara penanggulangan pencemaran air. Setelah memahami materi, coba teman-teman lengkapi peta konsep berikut ini. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, marilah kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.